Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogare ini teman-teman. Yes sir, akhirnya kita kembali lagi di konten Yeping, cuy. Jadi di sini gua pengen ngebahas kalau Genshin adalah sapi perah yang menguntungkan, cuy. Jadi di sini ada sebuah postingan dari Bang Shizo Arataki, teman-teman, yang sangat menarik yang bisa kita bahas. Yang tentunya, of course, dari game posting atau bisa dibilang grup kesayangan kita semua, of course. Jadi di sini gue bakal ngebahas sesuatu yang ya kenapa cuy, what happened gitu ya kan, why gitu. Genshin, apa hubungannya Genshin dengan sapi perah yang menguntungkan cuy? Oke, gue bakal bahas di sini ya, let's go. Dawei tidak menyelamatkan apapun di Genshin Impact. Gue jadi inget pertama kali pas Dawei nangis-nangis di live streaming, oke. Dan dikasih rewardnya standar selector, mantap mantap. Player Genshin langsung menyambut gembira bahwa hey, game kita sekarang sudah dipegang sama Dawei, pastinya akan lebih ramah player dan gamenya ditingkatkan. Tapi apakah benar setelah dipegang Dawei Genshin jadi game baik? Apakah benar cuy? Oke, jadi first of all, yang pertama, gua nggak tahu di mana si Dawei ini menangis untuk pertama kalinya ya di streaming. Terus yang kedua, gua nggak tahu Genshin apakah sebelumnya tuh pernah dipegang sama orang ya selain Dawei. Mungkin yang megang Genshin sebelumnya tuh bukan si Dawei tapi orang lain gitu, siapa gitu. Gue juga pernah sempat dengar ya kabar-kabar ya kalau si Dawei itu sebelumnya nggak megang Genshin tapi dipegang sama orang lain. Nah, mungkin ada sedikit konflik ya di dalam internal gitu cuy. Cuman ya, well akhirnya Dawei kembali cuy untuk memegang Genshin, of course gitu. Dawei juga megang Honkai Star Rail sama Zenless Zone Zero ya kan. Karena di setiap patch gue ngelihat ada Dawei of course. Untuk streamingnya sendiri, untuk streaming Dawei nangis, gue nggak tahu itu dia streaming di versi 1 titik berapa, di versi berapa gue nggak tahu. Cuman kalau misalkan kalian tahu, kalian bisa komentar aja di bawah cuy. Oke, gue bakal lanjut lagi. Baru-baru ini gue iseng lihat patch note Genshin. Dan bro, patch update ini adalah sistem gacha predator sampah yang dibuat lebih sampah lagi sama Genshin, yang sekarang dipegang sama Dawei. What happened bro? Hadiah yang seharusnya bisa membantu orang gacha Mafuika malah dikasih pas bannernya selesai. Mana di double lagi. Improvement Genshin Impact pun bisa dibilang ilusi belaka. Improvement ya. Tapi gue yakin Genshin pun juga udah mulai mendengarkan para playernya cuy. Walaupun yang menurut gue ya, solusi dari player itu dikasihkan ke solusi yang lain cuy ya. Salah satunya dengan yang gacha karakter of course, untuk eksplorasi pastinya. Itu menurut gue. Cuman apakah ada QOL yang signifikan? Nah itu gue nggak tahu ya. Quality of life yang signifikan gitu, mengubah game atau untuk kenyamanan para player, atau mungkin tombol skip ya kan, tombol skip. Orang-orang membutuhkan tombol skip sih. Untuk apa? Untuk skip Yeping. Gue pengen 100% Genshin map, please bro. My god. Oh iya, itu korporat besar, Dawei semacam CEO. Game kan pasti dipegang tim khusus ngerjain masing-masing game. Ada tim Genshin, tim AI3, tim ASR dan lain-lain. Cuman gue nggak tahu ya posisi CEO ini apakah berpengaruh cuy, kayak ke pengambilan keputusan gitu cuy. Misalkan Dawei pinginnya kayak gini gitu di Genshin. Oke, untuk Genshin gua pengen di update Mafuika. Nanti untuk bansosnya kita undurin di fase kedua, lebih tepatnya pas rerun Arcelino sama siapa itu satu lagi lupa gua. Pokoknya itu. Sedangkan Citlali sama Mafuika kita jadikan satu banner. Dan di satu fase itu kita jadikan 21 hari, bukan 42 hari kayak Zenless Zone Zero. Karena mungkin karakter Archon itu jarang rerun cuy. Sedangkan Mafuika dan Citlali itu adalah perpaduan yang sempurna untuk digacha. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Citlali dan Mafuika ini cuy. Apakah gitu kah maksud dari Dawei? Sehingga mungkin ya kita lihat dari ini ya. Nah ini cuy, mungkin yang dipermasalahin juga akhir-akhir ini. Sebenarnya udah dipermasalahin awal bulan Januari ya. Awal bulan Januari ini udah dipermasalahin banget sebenarnya. Jadi kalian tuh bakal dapat bansos ya sekitar 20 kali pull. Cuman masalahnya kalian bakal dapat bansos ini tuh setelah banner Citlali sama Mafuika itu udah habis cuy. Dan ya kalian nggak bisa gacha cuy, of course gitu. Dan menurut gue ya 20 kali pull di Genshin itu sangatlah berharga ya kan. Gue ngeliat Bang Winda mode gaji WMR 5 juta aja cuy, top up 500.000, dia cuma bisa gacha 3 kali gitu, 30 kali pull. Dan sedangkan kalau misalkan kita tahu red buat dapetin karakter di Genshin itu minimal sampai 90 cuy, itu paling berat. Dan ampas-ampasnya kalau misalkan kalian red off pertama kali terus red on, itu kalian butuh sekitar 100
80 kali pull. Damn bro, 180 kali pull tuh berapa ya? Mungkin 24.000 primogem ya mungkin ya. 24.000 primogem gitu. Atau mungkin bisa dibilang sekitar 5 jutaan cuy untuk sekali gacha ya. Kalau kalian pengen gacha tuh. Gila sih emang. Dan menurut gua sih ini ya agak sedikit kurang ya menurut gua ya. Cuman ya apakah itu cuy maksud dari DAO ya? Jadi DAO itu pengennya tuh ya untuk hadiah ini ya. Hadiah ini tuh mending diunter aja gitu di fase kedua gitu daripada kita langsung munculin aja gitu di fase pertama pas bannernya Mafuika sama Citlali. Nah itu gua nggak tahu ya. Tapi kan bang itu kan berhubungan sama ini bansos hari apa namanya? Hari raya apa tuh? Gongsi Facai apa tuh namanya? Aduh. Hari raya itulah pokoknya ya. Lupa gua. Lanceron itu. Hari raya itu. Ya tapi ya gimana ya bro ya? Kalian tuh habis update ya. Update besar gitu, update kan biasanya kan gua yakin cuy tiap developer ya maksudnya developer game gacha biasa habis update patch itu bansosnya tuh langsung dimunculin cuy di waktu itu gitu maksudnya habis update tuh kalian bisa ambil bansosnya tapi ini beda gitu ini Genshin ini beda gitu ceritanya bansosnya tuh diundur tanggal 21 atau enggak tanggal 22 gitu ya dan itu yang jadi perdebatan banyak orang gitu atau mungkin ya banyak keluhan lah dari orang-orang luar cuy why gitu padahal 20 pool itu sangatlah berharga cuy bagi para player Genshin. Cuman ya apalah kata Bang Dawe ya kan. Gue yakin cuy 20 pool itu mungkin gak ada apa-apanya cuy. Cuman itu bakal berarti bagi para F2P ya kan. Gue yakin itu berharga cuy bagi para F2P yang mereka tuh udah berusaha buat explore ya kan buat 100%in map gitu. Mereka udah berusaha cuy semaksimal mungkin cuy. Tapi apalah daya Dawe tidak memberikan itu cuy. Oke, ini demi penjualan kita cuy. Ini demi pendapatan kita meroket ya kan. Kita abaikan bansos 20 kali pull. Kayaknya 20 kali pull nggak ada apa-apanya gitu. Dawe mungkin lebih setuju jika ya orang-orang tuh pada top up ya kan dan lain sebagainya ya. Karena apa? Untuk menguntungkan perusahaannya cuy. Of course gitu ya kan. Menurut gue ini strategi marketing sih, cuman ya daripada disebut strategi marketing, ini menurut gue sih ya apa ya sistem gacha predator ya teman-teman ya. Harusnya sih menurut gue ya harusnya ya. Kalau misalkan mau ngasih bansos mah langsung aja kasih bansos gitu menurut gue. Ya ntar di hari raya Lanceron ya kan hari raya Cina ntar ada bansos lagi, nah itu lebih bagus lagi itu. Justru Genshin bakal lebih banyak menuai pujian cuy walaupun ya kalian tahu sendiri gitu banyak ya quality of life yang mungkin belum direalisasikan gitu sama Bang Dawe ya kan of course gitu gila sih. Oh my god terima kasih game. Oh my god. Oh, kalian dikasih banner juga ya? Wah, gila sih. Tuh. Padahal Cilde tuh. Ada Ganyu juga. Ini gua enggak tahu nih siapa nih. Ada Xing Liu. Enggak tahu nih gue lupa ada Kiki juga tuh. Karena udah dikasih cuy. Gila sih. Tuh, cuman kenapa ya? Tanggal 21 gitu setelah banner Mafuika sama Citlali gitu. Seakan-akan semua ini tuh sudah dirancang, udah direncanakan gitu sama Dawe gitu. Why gitu? Kenapa Bang Dawe gitu? Why gitu menurut gue? Why gitu? Tapi menurut gue cuy. Bukan statement awal sih. Kembali lagi ke video Yeping kemarin gue. Kalau misalkan ada keluhan player yang memungkinkan untuk merugikan perusahaan, mungkin gue bakal alihkan itu ke solusi yang lain cuy. Nah itu ya mungkin orang-orang ngeluh ya kan kenapa banner Mafuika dan Citlali ini dimajukan dengan gak ada bansos gitu, tapi ya Dawe memberikan solusi yang lain cuy. Tapi ya solusi itu tidak memperbaiki keadaan ya kan, malah ya orang-orang pada makin banyak ngeluh cuy. Tapi ya menurut gue ya fans loyal Genshin fans yang menurut gue menutup telinga, maksudnya menutup telinga tuh maksudnya tuh kayak ya mereka tuh bodo amat lah apa yang terjadi gitu, bodo amat gitu dengan apa yang terjadi gitu ya kan. Ya mungkin ya mereka bakal ya udahlah gitu ya kan, biasa aja gitu. Mereka tidak
tidak mungkin ya, nggak mungkin memperdulikan hal itu gitu. Atau mungkin para sultan-sultan ya kan, ya mereka mah tinggal gacha aja gitu. Take my money Dawei please, take my money, ambil duit gua rela menghabiskan beberapa juta untuk lu Dawei gitu ya kan. Mereka tidak mereka tidak mempedulikan hal itu cuy. Yang penting apa, yang penting menguntungkan perusahaan, of course ya kan. That's why gitu ya kan, kenapa banner Mavuika Citlali ya kan sukses besar cuy. Sukses besar ya kan di bulan Januari ini cuy. Sampai ya ada tuh orang Bang Rejomok nih kalau itu ngebanding-bandingin revenue cuy. Kalian udah tahu lah ya. Berarti ya emang dari awal ya menurut gue sih emang Dawo itu emang kepengin untung cuy menurut gue cuy. Dan ya emang beneran untung ya kan. Menurut gue sih emang beneran untung sih. Tapi gue lebih mewajarkan ya ketika quality of life itu ditingkatkan, segi kualitas game ditingkatkan, tapi dari segi pendapatan pun bisa naik tuh, itu bagus sih menurut gue. Daripada kayak Genshin sih. Genshin quality of life tuh nggak seberapa, cuman ya mereka tuh tetap gacor gitu. Masalahnya ya keluhannya itu ya dialihin ke solusi yang lain cuy. Itu sih yang fucked up-nya ya. Itu menurut gue. Mungkin ini gue agak sedikit teori teman-teman ya. Nah mungkin kalian bertanya, nah bang, kira-kira keuntungan yang didapatkan oleh Hoyo atau mungkin Dawei beserta para karyawannya itu mau dibuat apaan bang? Ya kali bang, cuman dibuat dihambur-hamburin gitu, nggak diapa-apain gitu. Enggak sih, gua punya teori ya di sini ya. Gua ada teori by the way, kenapa Genshin tuh selalu top revenue, top pendapatan lah menurut gua. Top pendapatannya itu gede terus gitu menurut gua. Itu karena ya Hoyo selaku company itu bisa memanfaatkan sapi perah yang bagus cuy. Untuk apa? Yang pertama menurut gua, untuk ngebesarin namanya cuy, untuk promosi segede-gedenya gitu dimanapun dan dengan siapapun gitu. Seperti yang kalian tahu ya, sekarang tuh Hoyo itu udah banyak collabnya cuy. Collabnya tuh udah sama McDonald, terus konser, terus apa ya, pokoknya apa-apa yang bisa membuat Hoyo selaku company itu menjadi terkenal cuy. Maksudnya mereka tuh banyak collab gitulah antar brand ya kan, antar brand-brand luar mereka tuh banyak collab gitu. Dan menurut gua sih ini nggak masalah sih menurut gua ya. Menurut gua sih ya mungkin wajar gitu menurut gua. Menjadikan Genshin sebagai sapi perahnya Hoyo itu menurut gua sih nggak masalah sih. Ya mungkin karena emang sudah sewajarnya, sudah semestinya ya kan, sudah direncanakan, sudah di setting seperti itu menurut gua sih ya udahlah ya gitu kalau kata gue. Nah, kemungkinan kedua teori gue itu untuk pengembangan game baru Hoyo cuy. Jadi kalau kalian tahu ya ada game Hoyo baru kalau nggak salah. Nah, kemungkinan besar Hoyo tuh bakalan bikin game baru teman-teman. Menurut gue tuh Hoyo tuh bakalan bikin game baru lagi setelah Zenless Zone Zero. Katanya tuh game baru ini tuh kayak mirip Pokemon ya. Bau-bau Pokemon gitu. Cuman ya who knows gitu. Tapi itu sih menurut gue pengembangan buat game baru ya. Kan ya gimana ya? Menurut gue cuy, menurut gue Genshin itu bentar lagi ya menurut gue sih bakalan tamat ya. Kalau misalkan kita lihat dari lore atau mungkin story-nya. Jadi kan abis ini kan kita kan mau ke Notcry ya. Kalau gue lihat-lihat ya di komunitas atau di Bang B Panda tuh ngebahas tentang story Genshin dan lain sebagainya. Kayak katanya tuh Genshin tuh mau tamat cuy dari segi story gitu ya kan. Habis ini kan mau ke Notcry, terus ke Snezhnaya, terus yang terakhir tuh ke KN Ria cuy. Jadi bisa dibilang ya 2 region atau mungkin 3 region terakhir ini bakalan klimaks gitu cuy, 3-3-nya gitu. Karena mereka pengen tamat gitu cuy. Bakalan EOS gitu ya kalau kata orang ya. 2-3 tahun lagi gitu kemungkinan. Jadi ya menurut gua sih ya adalah langkah yang bagus ya buat Hoyo ya kan, memanfaatkan sapi perahnya dengan baik ya kan. Untuk apa? Untuk pengembangan game-game selanjutnya gitu cuy menurut gua. Kayak contohnya nih HSR nih mulai nih. Sumpah, ntar gua bakalan bahas ya tentang seberapa fucked up-nya ya 8 banner ya di update 3.0 nanti. Gue bakalan bahas itu by the way. Cuman gila cuy, gila. Sumpah gila banget itu. HSR nih udah mulai cuy, 8 banner baby, let's go. 8 banner sih.
Menurut gua HSR bakal jadi next sapi perahnya Genshin, sapi perahnya Dawei sih. Jadi ya kalian siap-siap aja cuy. Siap-siap aja. Oh my god. Ntar gua bakal bahas di Yeping berikutnya kalau soal itu. Kalian lebih mending revenue atau pendapatan game itu tetap apa ya? Tetap gacor tapi quality of life itu biasa-biasa aja, atau quality of life ditingkatkan tapi revenue atau pendapatan itu nggak sebegitu signifikan cuy. Nah, kalian pilih yang mana kira-kira? Nah, tapi kalau Dawei, nah udah jelas pilih yang mana cuy. Kalau Dawei udah nggak perlu ditanya lagi, itu dia bakal milih yang mana tuh, dia udah pasti tahu bakal milih yang mana cuy. Nah gitu aja by the way buat Yepingan gua kali ini. Gimana? Apakah kalian punya pendapat gitu ya kan tentang sapi perah Genshin yang sangat-sangat menguntungkan ini cuy? Gila sih emang. Sapi perah yang sangat menguntungkan cuy. Bahkan orang-orang tuh sampai gacha ya. Gila sih. Sampai gacha sampai C6 gitu. Wow gitu. Oh my god. Gacha C6 cuy sampai hard PT. Oh my god. Apakah kalian gacha Citlali sama Mahuika juga, bro? Nah, gue nggak tahu, gue nggak ngaca ya. Gue nggak ngaca. Jadi kalau gue ada kurang-kurangnya, kalau ada pendapat gue yang mungkin kurang sejalur dengan kalian bisa kritik ya, bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Nah kalau kalian pengen dengerin gue Yeping konten kayak gini, kalian tinggal subrek ya kan, like, share juga. Thank you banget yang udah nontonin Yepingan gue cuy, thank you banget. Gitu aja buat pembahasan kali ini. Kita bakal ketemu lagi di Yepingan berikutnya. Jadi ya, see ya. Cheers, let's go.